Baik adik-adik, sampai juga kita ke acara inti dari video ini adik-adik. Jadi selanjutnya saya akan mempersilahkan kepada Ibu Ike Marietta untuk memaparkan materi yang akan dipaparkan pada video bagian 1 ini. Kepada Ibu Ike, waktu dan tempat dipersilahkan. Iya, baik. Terima kasih. Apa kabar? Sekali lagi saya ucapkan untuk adik-adik semua yang pada hari ini, pada saat ini kita akan sama-sama sharing ya, sesuai dengan tema-tema yang tadi sudah disiapkan oleh kakak-kakak di BEM FH Unpad ya. Kita hari ini akan berbicara tentang satu topik ya, yang kita kasih judul kemana setelah SMA ya. Setelah SMA bisa dikatakan kita sudah lewat pendidikan gitu ya, sudah lewat pendidikan yang wajib. Nah, lalu pilihannya apa saja sih sesudah SMA? Nah, mari kita coba lihat sama-sama ya. Baik, terima kasih. Kita coba lihat setelah SMA gitu ya, apa sih pilihan-pilihan yang tersedia? Kalau tadi pertanyaannya apakah kerja atau apakah sekolah ya. Sebetulnya kalau dari pengalaman saya gitu ya, berinteraksi dengan adik-adik SMA atau yang sudah selesai mau selesai sekolahnya, ada 4 pilihan katanya yang suka muncul: sekolah, kerja, nikah, atau nganggur ya. Bener loh, ini ada empat pilihan katanya sebetulnya: sekolah, kerja, nikah, atau nganggur. Kenapa ya? Ya karena kalau sudah lulus SMA gitu ya, sudah lewat pendidikan dasar, dalam tanda kutip nggak wajib lagi sekolah gitu ya. Kalau dulu kalau habis SMP masuk SMA, SD masuk SMP, itu sudah ada jalan-jalannya. Tapi begitu adik-adik lulus SMA ada banyak pilihan-pilihan. Secara usia adik-adik sudah akan memasuki masa dewasa awal gitu ya. Kalau dari sisi psikologisnya itu masa dewasa awal. Jadi kalau masa dewasa awal ya memang kita punya pilihan ya. Secara legal gitu ya, secara administratif pasti sudah punya KTP ya kalau sudah lewat 17 tahun. Sudah dianggap punya tanggung jawab sendiri sehingga bisa membuat pilihan-pilihan. Nah, pilihan sekolah juga banyak gitu ya. Pilihan kerja tersedia juga, memang ada pekerjaannya. Pilihan nikah, wah gitu ya, ini juga ada gitu ya pilihannya. Apalagi kalau misalnya katakanlah, wah keluarga di rumah itu pada nikah muda misalnya gitu ya. Lalu nganggur juga ada gitu. Nah sekarang kembali sebetulnya, kembali kemana? Ke tujuan adik-adik. Mau nggak sih gitu ya setelah nanti dewasa, setelah nanti bisa punya mandiri dan lain sebagainya, bisa nggak sih kita punya kehidupan sendiri? Nah, harapannya gitu ya, pilihan-pilihan itu bisa dibuat sekarang. Di saat adik-adik mau menentukan sekolah atau kerja, atau kalau saya sekolah, apa pilihannya? Kalau kerja juga kerja apa ya gitu. Nah, mari kita lihat satu-satu ya. Nah, untuk berikutnya adik-adik bisa lihat ya, saya sudah siapkan di screen berikutnya bahwa untuk menentukan kita mau kemana ya, atau katakanlah kita mau sekolah atau mau kerja ya, itu adalah upaya kita untuk menentukan tujuan karir. Apa sih karir itu gitu ya? Karir itu satu pilihan, kita akan menekuni atau akan berprofesi di bidang apa. Kalau hari ini ada kakak-kakak dari BEM Fakultas Hukum gitu ya, artinya kakak-kakak di Fakultas Hukum ini punya pilihan karir untuk berkarir di bidang ilmu hukum gitu. Pekerjaannya apa? Macam-macam ya. Kalau yang saya tahu kan pekerjaan lulusan seorang fakultas hukum, seorang sarjana hukum itu juga bisa macam-macam. Nah, kalau kita kembali tadi untuk menentukan ya, mau kerja atau mau sekolah. Untuk kerja pasti perlu punya kemampuan, perlu punya skill. Nah, memilih gitu ya, memilih suatu pekerjaan itu atau memilih suatu karir itu
suatu proses gitu, bukan pilihan yang dibuat secara tiba-tiba. Tidak seperti misalnya kalau adik-adik mau beli baju gitu ya, browsing aja, lihat aja dulu, misalnya beli baju mau yang warna merah, mau warna kuning, mau atasan, bawahan, bisa dibuat sesaat. Tapi gitu ya, untuk menentukan pilihan karir itu nggak bisa seperti itu. Kenapa ya nggak bisa seperti itu? Karena gitu ya, karir ini yang akan menentukan. Jadi prosesnya itu dimulai sebetulnya sejak masa anak-anak ya, sejak katakanlah kita udah kelas 6, itu tuh sudah mulai sebetulnya prosesnya dimulai hingga masa dewasa awal, yaitu akhir SMA. Jadi kalau sekarang adik-adik di SMA memang masih punya waktu gitu ya untuk bisa menentukan tujuan karir. Sehingga sesi ini harusnya bisa pas dengan kebutuhan adik-adik semua. Kenapa sih? Emang dari SD kita bisa gitu menentukan kita nanti mau kerja apa atau mau ngapain gitu ya? Bisa gitu ya. Caranya seperti apa? Nah, ingat nggak ketika kita SD gitu ya, ketika kita sekolah dasar, kita kita punya hobi misalnya, atau kita ikut kegiatan-kegiatan, atau kita belajar, kita tahu tuh saya susah di pelajaran matematika misalnya, atau saya jagoan di pelajaran bahasa, pelajaran keterampilan, itu tuh biasanya kita sudah mulai tahu sejak SD. Ya, jadi pengalaman-pengalaman itu nanti yang sebetulnya akan membantu kita untuk menentukan saya punya bakat dan saya punya minat apa. Ya. Jadi ingat prosesnya dimulai dari sejak masa akhir SD hingga masa dewasa awal atau akhir SMA. Ya. Nah, berikutnya seseorang dikatakan punya kematangan vokasional ya. Jadi kematangan vokasional itu suatu keadaan di mana kita bisa menentukan karir dan pekerjaannya kelak. Seseorang untuk bisa menentukan karirnya itu perlu ya punya kematangan vokasional. Perlu punya kemampuan-kemampuan ini. Apa sih nanti yang saya bisa, apa yang saya nggak bisa? Itu adalah hal-hal yang perlu adik-adik cari tahu dari sejak sekarang hingga sebetulnya dari sejak kita sekolah dulu sampai sekarang kita harus selalu cari tahu apa sih yang saya bisa, saya perlu banyak latihan dan sebagainya. Ya, jadi ini pertama memang kita perlu punya kematangan vokasional. Jadi kalau punya kematangan vokasional kita bisa menentukan apa sih karir kita, apa pekerjaan kita berikutnya. Nah, sekarang mari kita lihat tentang kematangan vokasional ini ya. Seperti apa sih kematangan vokasional ini? Oke. Nah, kematangan vokasional ini mampu membuat pilihan karir atau pekerjaan yang realistis. Ciri-cirinya apa sih? Kalau kita sudah bisa membuat pilihan karir, yang cirinya pertama biasanya kita mencari tahu tentang kemampuan diri dan menerima kemampuan diri tersebut. Jadi, karena misalnya dari pengalaman dari sejak SD, SMP, sampai SMA, saya itu paling seneng pelajaran misalnya olahraga atau seni musik, keterampilan dan budaya. Paling seneng pelajaran itu. Terus kemudian misalnya kalau di acara-acara juga suka diminta bantu ngisi acara. Seneng latihannya gampang. Terus juga kalau misalnya diminta untuk belajar belajar hal yang baru, itu seneng, gampang belajarnya. Dan kita sudah merasakan dan oh iya ya, memang menyenangkan ya untuk bisa belajar seni musik misalnya. Atau pelajaran misalnya ekonomi misalnya. Ekonomi. Nilai ekonomi saya bagus terus nih selama SMA, atau nilai fisika bagus terus, dan memang saya senang kok dibilang pinter di ekonomi misalnya, saya senang kok dibilang jagoan di mata pelajaran fisika, matematika. Nah, ini adalah ciri pertama, jadi kita tahu betul apa yang kita bisa dan apa yang kita perlu usaha lebih ya. Karena misalnya kalau saya nih gitu ya,
Kalau saya untuk belajar kimia dulu perlu usaha lebih gitu. Tapi kalau belajar biologi gitu ya, itu rasanya lebih gampang gitu. Atau belajar sejarah rasanya lebih gampang daripada belajar kimia, dan kita bisa menerima keadaan itu. Nantinya enggak aduh pengen sih belajar jagoan kimia gitu ya, tapi memang kita tahu kita susah kok untuk belajar kimia dengan mudah gitu ya. Jadi ciri pertama adalah cari tahu dan bisa menerima. Ini proses yang penting ya untuk pengetahuan kita atau untuk kematangan vokasional. Lalu ciri yang kedua apa nih? Ya, ciri yang kedua adalah kita mulai belajar berlatih untuk mengambil keputusan dan menerapkannya untuk diri sendiri. Jadi untuk bisa matang secara vokasional tadi, kita juga harus bisa belajar ambil keputusan. Misalnya ketika ada kesulitan atau ketika ada misalnya dikasih pilihan ekskul nih, dikasih pilihan ekskul di sekolah, mau ikut ekskul bahasa Inggris atau mau ikut ekskul musik, nggak tahu gimana, dipilihin aja. Nah, itu berarti kita belum punya kematangan vokasional. Tapi kalau kita mau berusaha cari tahu, kita bisa gitu ya. Jadi ada pilihan ekskulnya bahasa Inggris atau ekskulnya musik gitu ya. Nah, coba cari tahu kalau bahasa Inggris itu gimana sih kegiatan ekskulnya, ngapain aja gitu ya. Kalau seni musik juga sama, ngapain aja ekskulnya. Nah, ini yang kemudian setelah kita tahu pilihan, setelah kita tahu informasi, kita coba untuk memilih. Ya udah deh, udah tahu kalau ekskul bahasa Inggris nanti ada latihan percakapan misalnya, terus nanti harus baca buku bahasa Inggris, nonton film. Saya mau coba ekskul bahasa Inggris. Nah, ini yang kita sebut kita sudah menerapkan untuk diri sendiri. Ini yang berkaitan dengan berlatih mengambil keputusan ya. Lalu yang ketiga, ciri yang ketiga adalah mencari informasi tentang pilihan karir dan dunia kerja. Gitu. Jadi seorang yang dikatakan mulai matang secara vokasional, biasanya dia juga mulai pengen tahu ada pilihan pekerjaan apa sih untuk nanti ke depannya. Ya. Lalu nanti kalau kita kerja itu bisa kerja di mana ya? Atau perlu kemampuan keterampilan apa ya gitu. Ketika kita sudah mulai berpikir seperti itu, berarti sudah punya ciri kematangan vokasional. Nah, adik-adik bisa bertanya nih pada diri sendiri, sudah mulai mikir nggak nanti sekarang di kelas, misalnya kelas 12, kelas 11, kelas 10 ini udah berpikir nggak nanti apa aja ya pekerjaan yang ada di tahun depan, 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi atau 10 tahun lagi gitu. Terus kira-kira orang kerjanya seperti apa gitu ya. Jadi ini juga tahap yang penting, cari informasi tentang pilihan karir dan dunia kerja gitu. Oke. Selanjutnya ya, keempat adalah kita mengintegrasikan pengalaman tentang kemampuan diri dan pemahaman tentang karir. Jadi katakanlah dari pengalaman yang lalu kita tahu gitu ya, oh saya memang lebih suka nih bahasa Inggris gitu. Karena kalau matematika agak susah. Terus udah cari tahu juga kalau saya senang bahasa Inggris, saya merasa mudah belajar bahasa Inggris, nanti bisa kerja di mana ya, atau bisa sekolah di mana ya, apakah hanya di sastra Inggris gitu, apakah jadi guru atau jadi diplomat gitu ya, karena untuk jadi diplomat misalnya perlu kemampuan bahasa lain, atau kayak teman-teman di Fakultas Hukum kayak kakak-kakak di sini gitu ya, juga nanti perlu juga itu bahasa Inggris gitu ya. Tidak harus selalu jadi guru bahasa Inggris, siapa tahu kemampuan kita belajar bahasa itu nanti bisa dipakai juga untuk kemampuan berinteraksi. Jadi setelah
setelah paham, oh iya saya memang punya nilai bagus, terus saya senang belajar bahasa Inggris, senang prosesnya, saya bisa deh kerja, ya seperti itu. Jadi mulai, artinya ketika 4 ciri ini sudah dimiliki, biasanya adik-adik atau kita bisa katakan sudah siap memilih nih, milih jurusan atau bahkan milih pekerjaan gitu. Ya. Oke, kita lanjut dulu aja ya barangkali ya. Ya, berikutnya dari pilihan kuliah atau kerja, kita akan coba lihat nih ya. Kan tadi kalau kita kuliah atau kerja, tetap aja kita harus berpikir kita nanti mau jadi apa sih, mau bekerja sebagai apa atau mau berkarir di mana gitu ya. Nah, ini yang kemudian nanti harus teman-teman lihat. Ya, berikutnya silakan. Nah, sekarang gitu ya, adik-adik tahu kan gitu ya, kita semua hampir 2 tahun ini menghadapi situasi COVID katanya. Banyak orang yang kehilangan pekerjaan, banyak orang yang mungkin juga belum dapat pekerjaan, atau kalau sekolah juga belum terganggu misalnya sekolahnya. Nah, mau tidak mau gitu ya, keadaan kita belakangan ini, keadaan di mana kita mengalami pandemi, mengalami kesulitan baik secara ekonomi, secara sosial, itu pasti ada pengaruhnya ya terhadap nanti pilihan karir atau pilihan pekerjaan. Seperti apa sih contohnya gitu ya? Contohnya begini. Kalau nanti bisa tanya nih sama kakak-kakak di Fakultas Hukum ya. Sekarang kan kuliahnya jadi jarak jauh ya. Kalau dulu kakak-kakak ini dan adik-adik juga kan sekarang sekolah PJJ ya, pendidikan jarak jauh. Dulu datang ke kelas, dulu ketemu guru, dapat tugasnya dalam buku atau dalam kertas. Sekarang kita lakukan semua lewat media gitu ya. Dikasih tugas, harus mengerjakan, ketemu dosen, ketemu gurunya online. Kasih tugasnya, dikasihnya lewat, misalnya kalau di SMA mungkin ada guru-guru yang kasihnya lewat WA ya, atau lewat SMS mungkin gitu ya, karena sekarang nggak bisa ketemu. Nah, jadi pasti banyak situasi yang berubah, termasuk juga situasi di dunia pekerjaan. Ini ada data ya, datanya dari Badan Pusat Statistik. Jadi ini pemerintah nih yang mengeluarkan ya. Kalau dulu nih kita lihat ada bulan Agustus 2018, Agustus 2019 sama Agustus 2020. Makin ke sini ternyata makin banyak orang yang tingkat pengangguran terbukanya meningkat, artinya yang tidak bekerja. Lalu berapa banyak nih? Di sini sudah ada persentasenya, kalau kita lihat pokoknya ya jadi bertambah nih. Berarti nanti pada saat adik-adik mungkin kerja atau memilih kuliah, bisa jadi ada dampak atau pengaruhnya. Jadi makin banyak orang yang enggak bekerja ya saat ini. Jadi artinya persaingan juga akan jadi semakin besar bisa jadi. Lalu orang usia kerja juga di sini banyak ya yang terdampak ya. Total katanya ada 29 juta lebih orang yang kemudian terdampak COVID. Jadi dia kehilangan pekerjaan atau juga mengalami pengurangan. Paling banyak adalah orang yang jam kerjanya dikurangi atau gajinya dikurangi gitu. Itu kok ya, jadi kebayang bahwa adik-adik mungkin di beberapa tahun ke depan ya persaingan mendapat pekerjaan juga cukup besar. Lalu ada data berikutnya nih ya, untuk bersaing mendapatkan pekerjaan ini yang semakin sulit. Ada data berikutnya, kita lihat kira-kira gitu ya, kalau kita kerja, nah kalau kerja kan pasti ingin dapat penghasilan ya, ingin dapat income ya gitu. Berapa sih penghasilan seseorang gitu ya kalau kita kerja. Nah, di sini juga ini ada datanya. Nih, kalau adik-adik lihat di tabel yang kanan bawah menurut tingkat pendidikan. Jadi, ini data di Indonesia ya. Kalau
pendidikan terakhir kita SD atau tidak tamat SD, rata-rata penghasilan per bulannya, ya ini penghasilan per bulan, sekitar 1,65 juta. SMP sekitar 1,99 juta. SMA ya 2,67 juta. SMK lebih besar nih gitu ya. SMK sedikit lebih besar daripada SMA. Kenapa? Nanti kita coba cari tahu ya. Lalu berikutnya diploma ya. Diploma itu ada diploma 1, diploma 2, diploma 3 itu 3,57 dan yang tertinggi ya mereka yang lulusan universitas ya 4,24 per bulannya. Jadi kalau adik-adik lihat ya semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang ya memang berdampak ya atau berkonsekuensi sama penghasilan atau upahnya atau gajinya. Semakin tinggi pendidikannya dia bisa dapat gaji yang lebih besar. Jadi kembali tadi gitu ya, sekarang adik-adik sudah di SMA, udah mau lulus, mau mana nih mau yang dipilih. Kalau mau langsung kerja saat ini ya mungkin rata-rata penghasilan dapatnya ya 2 juta gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti sekolah atau menambah kemampuan ya bisa meningkat. Lalu ada lagi katanya kalau laki-laki di sini ya di tabel yang sebelah kiri, atau grafik yang sebelah kiri, laki-laki itu dapat penghasilannya jauh lebih tinggi nih 2,9 daripada perempuan. Nah, saya belum punya jawaban nih kenapa ya kalau laki-laki lebih tinggi. Apakah karena mereka misalnya bisa kerja lebih lama jamnya gitu ya dibanding perempuan, atau bisa jadi pekerjaannya jauh lebih berisiko sehingga dapat upahnya lebih besar gitu. Tapi kita bisa lihat rata-rata upah buruh 2,76 juta rupiah per bulan. Nanti adik-adik juga mesti cari tahu di kita ada ketentuan ya upah minimal regional tadi. Jadi setiap daerah itu berapa upahnya. Itu penting ya kalau nanti kita bekerja. Nah, lalu pekerjaan yang tersedia gitu ya, pekerjaan yang tersedia itu apa sih yang kira-kira gajinya besar atau upahnya itu tertinggi? Nih, adik-adik bisa lihat di sudut kiri atas ya. Pertambangan dan penggalian ini adalah lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah tertinggi. Siapa sih yang di pertambangan dan penggalian? Apakah orang teknik aja? Enggak juga gitu ya. Karena kalau pekerjaan di pertambangan dan penggalian bisa jadi ada juga orang-orang non teknik yang bekerja, tapi industrinya gitu ya, sektornya ini mereka memberikan upah yang cukup besar, yang paling tinggi malah gitu ya kalau di Indonesia. Lalu berikutnya adalah jasa keuangan dan asuransi. Ini seperti bank gitu ya. Kemudian perusahaan-perusahaan asuransi dan lain sebagainya, ini adalah upah berikutnya yang tertinggi. Lalu yang ketiga adalah informasi dan komunikasi. Ya, sektor informasi dan komunikasi. Apa misalnya? Kalau yang ada di kita, misalnya milik pemerintah adalah Telkom misalnya ya. Itu adalah perusahaan BUMN yang ada di sektor komunikasi, telekomunikasi. Ini adalah tertinggi ketiga. Jadi boleh aja nih punya cita-cita ya, adik-adik punya cita-cita. Pokoknya saya mau kerja nanti yang punya yang bisa dapat gajinya yang besar atau yang tinggi. Nah, kalau menurut data 3 bidang ini yang memberikan upah tertinggi sampai sekarang. Jadi kalau kerja di tambang, kerja di jasa keuangan, atau kerja di jasa informasi dan komunikasi. Gitu. Nanti kita lihat gitu ya. Kalau kakak-kakak di Fakultas Hukum bisa kerja di pertambangan dan penggalian nggak gitu ya? Kira-kira gimana Kak Karina, bisa nggak kalau dari Fakultas Hukum kerja di pertambangan dan penggalian? Banget, Bu. Kenapa? Bisa banget, Bu. Bisa banget ya? Ya, betul. Kebetulan ya, Bu. Saya mungkin boleh cerita dikit kali ya, Bu, biar Ya. kita ngobrol aja kali ya. Kebetulan memang Fakultas Hukum sendiri, Bu, itu bisa masuk ke sektor mana aja karena segala sektor itu pastinya butuh orang yang paham hukum, Bu. Jadi mungkin sekalian juga untuk adik-adik yang tertarik untuk
hukum atau merasa nih punya potensi berkuliah di Fakultas Hukum, jangan takut tadi ada buat Fakultas Hukum karena lapangan kerjanya itu banyak banget. Ya betul. Jadi ini adalah sektornya ya atau bidangnya. Teman adik-adik nanti belajar di Fakultas Hukum atau misalnya belajar karena saya dari psikologi, misalnya di psikologi bisa juga gitu ya. Dan betul seorang lulusan dari ilmu hukum itu sebetulnya bisa bekerja di semua sektor. Karena sekalinya bekerja pasti dalam pekerjaan itu banyak hal-hal yang harus diatur, dikelola ya, dan itu adalah ranahnya atau keahliannya kakak-kakak dari Fakultas Hukum ini. Nah ini ya tiga bidang industri yang tertinggi gitu. Nah, berikutnya nih lapangan pekerjaan dengan rata-rata upah terendah. Yang pertama yang paling rendah itu ini jasa lain-lainnya. Biasanya ini kalau udah nggak bisa dikelompokkan dinamakan jasa lain-lainnya. Yang berikutnya pertanian, kehutanan, dan perikanan. Lalu yang berikutnya adalah penyediaan akomodasi dan makan dan minum. Wah, kenapa nih pertanian, kehutanan, dan perikanan itu upahnya rendah ya, gitu ya, atau jasanya rendah. Nah, padahal negara kita kan negara agraris ya, negara kita kaya akan sumber daya alam, akan sumber daya laut, dan lain sebagainya. Tapi memang mungkin barangkali secara sektor gitu ya, ini masih sedikit upah yang bisa diberikan. Tapi nanti kita lihat banyak loh petani-petani yang kaya gitu ya, banyak loh nelayan-nelayan yang juga bisa kaya dan maju juga bisa gitu ya. Jadi upah yang rendah di satu sisi belum berarti juga karirnya di situ pasti akan sulit, enggak gitu ya, enggak seperti itu. Karena nanti ada faktor pribadi juga yang akan nanti coba kita lihat ya. Nah ini adik-adik, jadi sebelum menentukan jurusan, sebelum menentukan kerja, penting ya kita untuk tahu apa yang terjadi di luar sana gitu ya. Penting untuk tahu nanti kalau saya belajar hukum misalnya, atau saya belajar psikologi, belajar sejarah, atau belajar sastra, saya bisa kerja di mana. Oke. Ya, berikutnya. Nah, tadi kalau saya bilang gitu ya, keberhasilan kita dalam satu pekerjaan itu bukan semata-mata ditentukan karena tadi misalnya bidangnya atau sektornya bisa memberikan gaji yang paling besar, enggak juga gitu, karena ada yang namanya faktor pribadi ya. Apa? Yaitu faktor minat dan bakat. Kalau kita kerja sesuai dengan bakat, kalau kita kerja sesuai dengan minat kita ya, biasanya kita akan lebih optimal ya, akan lebih ya semangat ya kerjanya gitu, seperti itu. Nah mungkin sampai di situ dulu ya kalau untuk yang sesi pertama. Kita akan coba nanti lihat lagi gitu ya faktor-faktor secara spesifik apa yang kira-kira perlu kita ketahui tentang bakat dan minat kita. Begitu Kak. Baik, terima kasih kepada Ibu Ika atas pemaparan dari Ibu yang sangat jelas dan komprehensif. Oh ya Bu, kalau saya boleh curhat ya Bu, tadi pemaparan Ibu tuh bagus banget, saya merasa jadi anak kelas 3 SMA lagi dan lagi ikut konseling gitu Bu. Terus menarik banget Bu penyampaiannya, saya jadi ngerti dan jelas semua Bu. Mungkin saya izin menyimpulkan sepatah dua patah keynotes dari pemaparan Ibu Ika barusan, bahwa setelah adik-adik nantinya lulus, akan ada nih 4 pilihan mau kemana. Yang pertama, adik-adik bisa sekolah. Yang kedua, adik-adik bisa kerja. Yang ketiga, adik-adik juga mungkin bisa memiliki pilihan untuk menganggur. Dan yang terakhir, bisa memiliki pilihan untuk menikah. Selanjutnya, adik-adik, tadi Bu Ika juga memaparkan bahwa menentukan karir itu bukanlah suatu hal yang singkat. Menentukan karir itu butuh proses dan juga waktu. Proses ini dimulai dari adik-adik SD sampai dengan kelas 3 SMA nanti.
Dan bagi adik-adik yang mungkin sampai sekarang masih bingung mau lanjut kemana nih, atau mau lanjut ngapain ya habis SMA, nah adik-adik masih punya waktu kok untuk menentukan karir adik-adik ke depannya. Jadi jangan takut ya adik-adik. Selanjutnya, tadi juga Ibu Ike itu menjelaskan tentang kemampuan vokasional, di mana kemampuan vokasional ini merupakan kemampuan di mana diri adik-adik memfleksikan apa yang adik-adik unggul dan di mana yang adik-adik biasa saja atau masih membutuhkan lebih banyak belajar, seperti itu. Kemudian tadi Ibu Ike juga memaparkan kondisi realita ketenaga kerjaan di Indonesia selama masa pandemi, di mana selama masa pandemi ini banyak sekali pengangguran di Indonesia dan angka penganggurannya terus meningkat hingga menyentuh 29 juta. Selanjutnya, Ibu Ike juga memaparkan bahwa sebelum kita memilih pekerjaan atau memproyeksikan karir kita nantinya kemana, kita juga harus melihat realita pada masyarakatnya, seperti apa sih karir yang saya pilih itu nanti kerjanya, atau seperti apa sih jurusan yang saya pilih nanti kerjaannya. Mungkin sekian pemaparan keynote dari saya berdasarkan pemaparan Ibu Ike tadi. Saya mengucapkan terima kasih kepada adik-adik atas antusiasmenya telah menyaksikan video kali ini. Kepada adik-adik, jangan lupa ya, masih ada nih lanjutan videonya, masih ada 2 lagi, dan nanti juga akan ada hadiah menarik bagi adik-adik yang beruntung. Jadi jangan lupa ya, materinya didengar, dicatat, dan juga diperhatikan. Oke adik-adik, mungkin sampai sini dulu pemaparan video bagian satunya. Sampai jumpa, tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan.